Assalamualaikum Brodi, gimana kabarnya? Semoga sehat dan diberikan panjang umur dan jodoh yang berkah. Di video kali ini kita bakalan bahas alur cerita film yang berjudul Survivalist 2015, yang dimana film ini menceritakan seorang pria yang bertahan hidup di dalam hutan. Nah oke lah Brodi, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seseorang pria yang membawa mayat dan akan dikuburkan. Pria ini bernama Martin dan setelah ia menguburkan, dia langsung berjalan menuju gubuknya. Di dalam gubuk itu, ia sendiri tanpa alat-alat komunikasi dan tanpa adanya listrik. Lalu ketika ia sedang tidur, ia menemukan sebuah foto cewek yang ia temukan di suatu tempat. Setelah pagi tiba, ia langsung mencari kebutuhan ke dalam hutan apa saja yang bisa dimakan. Dan untuk stok kebutuhan, ia menanam sebuah sayuran serta tumbuhan yang bisa ia masak. Ketika malam tiba, di situ ia bermimpi sedang berlari dengan seseorang pria. Lalu setelah pagi tiba, seperti biasa ia bersih-bersih badan dan beraktivitas layaknya duda anak dua, hingga menyuci baju di sungai dan bercocok tanam benih. Namun ketika ia sedang menanam benih, tiba-tiba ada yang mencolek punggung si Martin. Dan setelah anehnya lagi, pas dia nengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu scene berpindah kepada si Martin yang sedang menanam benih lagi. Namun di situ ia tidak ada pupuk dan tanpa berpikir lama ia langsung menggunakan tangan 5 jari untuk mengeluarkan air pupuk berbahaya yang bisa bengkak 9 bulan. Dan didukung dengan animasi foto yang ia temukan di awal scene tadi. Di suatu hari ketika ia sedang tidur, terdengarlah suara yang tandanya ada seseorang yang akan masuk ke gubuknya. Lalu ia langsung mengambil senjatanya dan pas diperiksa dari jendela ternyata mereka adalah 2 ciwai. Dan perkenalkan yang rambut pirang bernama Catherine dan yang di belakangnya bernama Milja. Mereka adalah anak dan ibunya yang tersesat juga. Lalu si Martin bukannya menyambut layaknya tamu yang datang, melainkan dia tetap waspada dengan kedua orang ini. Kedua orang ini meminta makanan karena mereka sangat kelaparan dan untuk meyakinkan si Martin, mereka mengeluarkan segala barang-barangnya. Tak sekian lama mereka diizinkan masuk, namun si Martin ini tetap waspada dan memeriksa bagian tubuh kedua cewek ini untuk memastikan mereka aman. Tak sekian lama mereka dibuatkanlah masakan untuk mereka berdua, lalu setelah makan si Catherine disuruh masuk ke dalam kamarnya. Hingga si Martin dan si Milja yang akan melakukan sesonuan. Dikarenakan mereka berdua sama-sama belum melakukannya selama di hutan. Setelah sesonuan, si Milja kembali ke kamar ibunya. Di pagi harinya, ketika si Milja dan ibunya mau pergi, ia mengatakan bahwa ia akan membantu mengurus lahannya, tetapi faktanya si Martin sudah terlanjur lope-lope sama si Milja. Dan akhirnya mereka pun masih tetap tinggal bersama si Martin. Di lain hari ketika si Milja dan si Martin sedang ngobrol santuy, si Catherine pun masuk ke dalam rumah si Martin dan sedang mencari sesuatu. Dia di situ menemukan beberapa rokok dan sebuah foto milik si Martin. Namun sebenarnya si Catherine sedang mencari senjata untuk membunuh si Martin. Dan pada faktanya si Catherine akan membunuh si Martin dikarenakan kekurangan bahan makanan. Dan jika ia membunuhnya, ia akan sedikit mengurangi pengeluaran bahan makanan. Saat di malam tiba, di situ si Catherine menyuruh si Milja untuk mengambil peluru yang ada di samping tempat tidur si Martin ketika ia sedang tidur. By the time you both shells. Dan saat si Martin tidur, di situ ia langsung mengambil pelurunya. Lalu di pagi hari tiba, ia langsung memberikan peluru itu ke si Catherine. Dan si Milja ia pergi ke sungai untuk bersih-bersih dan ombeh.
Sementara Catherine sudah merencanakan untuk membunuh si Martin dengan sebuah sekop. Dan ketika ia mau memukul si Martin, lalu si Martin melihat jejak sepatu seseorang. Si Martin pun menanyakan si Milja kemana. Di sisi lain ternyata si Milja diculik oleh seseorang pria dan akhirnya si Martin pun menyusul ke sungai untuk mencari si Milja. Dan sesampainya di sebuah sungai ternyata si Milja sudah tidak ada dan hanya meninggalkan sebuah sepatu saja. Karena kagok sudah dicicipi anunya, ia langsung mencari si Milja dan menyusuri jejak si pria itu. Sesampainya di sebuah ruyuk, ia langsung mengodok untuk mengambil pelurunya. Dan ternyata pelurunya sudah tidak ada karena peluru itu sudah diambil oleh si Milja di malam itu. Hingga akhirnya si Martin karena tidak ada senjata, ia harus tertembak oleh si pria itu. Karena si Martin cerdikiawan, ia pura-pura sudah mati dan seketika si pria itu mendekat, ia langsung menusuknya di bagian lehernya. Singkat cerita, ia tiba di gubuknya dan si Milja langsung mengobati lukanya. Dan si Catherine berubah pikiran, yang tadinya mau menghabisi si Martin, ia langsung respect padanya karena ia telah menyelamatkan si Milja dari si pria itu. Setelah mengobatinya, si Catherine dan si Milja pun disuruh kembali ke kamarnya. Karena si Martin tahu mereka berdua adalah musuh dalam selimut. Beberapa hari kemudian, luka yang ditembak itu semakin parah dan tidak ada yang mengurus si Martin. Alhasil mereka berdua pun dikeluarkan dari kamarnya agar ada yang mengurusnya. Di malam tiba ketika mereka lagi ngorok, terdengarlah suara yang menuju ke gubuk mereka. Lalu si Martin pun membangunkan si Milja dan si Catherine. Dan benar saja ternyata ada segerombolan orang yang mengelilingi gubuknya hingga mereka mencoba mendobraknya, namun gubuk itu susah dibuka. Lalu mereka pun pergi. Dan bisa jadi mereka adalah teman si pria yang menculik si Milja tadi karena pengen balas dendam. Di pagi harinya terlihat kebun yang rusak akibat segerombolan orang yang tadi malam. Singkat cerita, karena kebun mereka hancur, otomatis kebutuhan bahan makan mereka berkurang. Dan terlihat si Milja sedang mengecek barangnya, ternyata ia hamil karena ya sering sosonoan. Lalu untuk mencari kebutuhan makanan, mereka memasang ranjau untuk menjebak binatang liar yang bisa dimakan. Dan setelah esok harinya, ia langsung mengecek ranjaunya dan ternyata tidak ada yang terjebak satupun yang dijebaknya. Singkat cerita, akhirnya ia pun pulang dan si Catherine menyuruh si Milja untuk meracuni si Martin. Dikarenakan persediaan makanan semakin sedikit dan jika mereka berhasil membunuh si Martin, mereka akan mengurangi pengeluaran bahan makanan. Kemudian si Milja mencari bahan makanan yaitu jamur liar dan memasaknya hingga mereka bertiga tuang bersama. Di keesokan harinya, si Catherine terlihat muntah-muntah dan ternyata yang diracun itu bukan si Martin melainkan si Catherine. Dan si Milja yang telah meracuni ibunya sendiri dikarenakan si Milja telah mencintai si Martin serta telah hamil. Namun si Catherine telah mengetahuinya karena ia telah diracun. Ia tidak marah sekalipun dan justru ia meminta si Martin untuk mengakhiri hidupnya dengan cara digorok. Dan hingga akhirnya ia pun dikuburkan. Di suatu hari ketika si Martin dan si Milja sedang mencari bahan makanan, terlihatlah segerombolan orang-orang yang datang di malam hari itu balik lagi. Beruntungnya mereka sedang tidak ada di gubuk itu. Namun beda pada si Martin, dia mengetahui dikarenakan ia mendengar suara yang tandanya suara itu ada orang. Lalu mereka kembali ke gubuknya lewat jalan rahasia dengan secara hati-hati dan mengambil barang yang mereka butuhkan. Lalu mereka pun meninggalkan gubuk itu, namun si penjahat itu mengetahuinya dan mengejar mereka.
Namun si Martin melakukan perlawanan dan menyuruh pergi si Milja. Di sisi lain si Milja dihadang oleh penjahat itu dan menembaknya namun tidak kena. Tapi keberuntungan tidak akan kemana dan si penjahat itu terkena oleh ranjau yang dipasangnya. Dan si Milja pun lari seedan-edannya. Namun si Martin tertangkap oleh penjahat itu dan berhasil dibunuh hingga dibakar. Di sisi lain si Milja berjalan tidak tahu arah dan dia bertahan hidup dengan mengkonsumsi jamur mentah hingga minum di sungai. Dan di akhir keputusasaan dia menemukan sebuah jalan yang ia pikir akan menemukan sebuah perkotaan. Dan setelah menyusuri jalan itu ia menemukan sebuah tempat yang dimana di situ terdapat tentara yang sedang berjaga-jaga. Hingga akhirnya ia menghampiri penjaga itu dan menyerahkan semua peralatan yang ia bawa. Hingga akhirnya film pun selesai, Brody. Nah oke lah Brody, mungkin sekian aja dulu untuk alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.